Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya RBN Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, ajaran Alkitab sebagai dasar untuk kita mengetahui siapa iblis. Siapakah iblis ini sesuai dengan data-data yang diberikan Alkitab? Maka pada sesi ini saya akan memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Harapan saya, Bapak Ibu boleh mengikuti penjelasan ini dari awal sampai berakhir, supaya Bapak Ibu mendapatkan atau mengerti, memahami apa yang saya sampaikan di dalam sesi kali ini. Saya akan mengawali penjelasan ini dari pengertian iblis atau setan di dalam Alkitab. Kata setan di dalam teks Ibrani itu memakai kata Satan, dan dalam teks Yunani memakai kata Satanas, yang artinya musuh atau lawan, artinya memusuhi Tuhan atau melawan Tuhan. Bisa dibaca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sedangkan kata iblis dalam bahasa Yunani itu artinya diabolos, yang artinya pengumpat atau penentang. Jadi dua kata ini, yaitu setan dan iblis, adalah nama yang menunjuk kepada satu oknum, yaitu oknum yang sama sebagai penentang Tuhan atau yang melawan Tuhan atau yang mengumpat kepada Tuhan, tidak menerima dan tidak mengakui otoritas Allah yang maha kuasa atas dirinya. Berbicara tentang iblis, maka terlebih dahulu kita memahami bahwa di dalam Alkitab ada yang mengindikasikan bahwa ada 3 penghulu malaikat, yaitu yang pertama itu namanya malaikat Mikael. Malaikat Mikael adalah penghulu malaikat yang berperang. Bisa dibaca di dalam Yudas 1 ayat 9, Wahyu 12 ayat 7, dan Daniel pasal 10 ayat 13, ayat 21, dan pasal 12 ayat 1. Jadi ini malaikat Tuhan yang memang dia adalah penghulu malaikat perang, dan ini tertulis di dalam Alkitab. Yang kedua adalah Gabriel. Gabriel adalah penghulu malaikat pembawa kabar baik. Lukas pasal 1 ayat 19, ayat 26, Daniel pasal 8 ayat 16, pasal 9 ayat 21. Jadi malaikat Gabriel ini membawa kabar baik, termasuk kabar baik tentang kehadiran Yesus Kristus di situ. Yang ketiga adalah malaikat Lucifer. Malaikat Lucifer ini adalah penghulu malaikat yang menyembah atau pemimpin penyembahan di dalam kerajaan surga. Dan inilah yang menentang, yang melawan Tuhan, dan kemudian karena dia menentang dan melawan Tuhan, nama Lucifer panggilannya berubah menjadi iblis atau setan, yaitu pemberontak, melawan yang menentang Tuhan. Ini pendahuluan yang perlu dipahami untuk mengerti, untuk memahami siapa iblis. Jadi dari data ini maka kita menemukan bahwa iblis itu bukan ciptaan Allah, tetapi iblis itu adalah malaikat ciptaan Allah yang memberontak kepada Allah, dan pemberontakannya itulah menyebabkan dia disebut sebagai iblis, setan atau penentang atau pengumpat kepada Tuhan. Berbicara tentang keadaan iblis sebelum jatuh dalam dosa, bisa kita lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 19, dan juga Yehezkiel pasal 28 ayat 11 sampai 19. Di mana iblis sebelum dia memberontak kepada Tuhan, dia adalah malaikat, yaitu malaikat yang bernama Lucifer. Dan malaikat Lucifer inilah yang memberontak, sehingga namanya disebut iblis, karena dia pemberontak, penentang, atau melawan Tuhan. Sebelum kejatuhan, Lucifer ini menikmati suatu posisi yang tinggi di hadirat Allah. Gemerlapnya surga ada di sekelilingnya. Yehezkiel 28 ayat 13. Ia juga disebut yang diurapi atau kerub yang menutupi, yang menikmati posisi tertinggi yang terhormat di hadapan Allah. Jadi dari 3 penghulu malaikat tadi, Lucifer ini merupakan menikmati posisi tertinggi dan terhormat di hadapan Allah berdasarkan Yehezkiel 28 ayat 14 sampai dengan 16.
Ia juga memiliki keutamaan yang disebut sebagai bintang fajar atau Lucifer. Jadi bintang fajar ini sebuah sebutan yang menunjukkan keutamaan daripada Lucifer. Yesaya 14 ayat 12. Baru Lucifer ini juga dipenuhi oleh hikmat dan keindahan yang tanpa celah. Yeskiel 28 ayat 12 dan ayat 15. Tetapi dengan segala posisi yang tinggi di hadirat Allah tersebut, Lucifer menjadi sombong. Maka dia dijatuh oleh karena kesombongannya, di mana Lucifer ini menginginkan untuk memasuki tahta Allah, dan ia mendirikan tahta di atas tahta Allah dan di atas tahta malaikat yang lainnya. Ia hendak menyamai yang maha tinggi, ingin menyamai Allah. Hatinya ditinggikan oleh karena keindahannya, oleh hikmatnya, ia menjadi korup. Jadi keadaan iblis mula-mula adalah malaikat, tetapi karena memberontak, karena kesombongan, oleh karena segala kemegahan, posisi, atau segala kebesaran yang diberikan kepadanya, maka dia memberontak dan dia menentang Tuhan. Karena dia memberontak, menentang Tuhan, sombong, maka namanya disebut iblis. Ini perlu untuk diketahui oleh setiap orang Kristen. Kita sekarang berbicara tentang personalitas daripada setan atau iblis ini. Kitab suci memberikan 3 gambaran utama dari personalitas iblis ini. Yang pertama dikatakan bahwa iblis ini memiliki intelektual. Apa buktinya bahwa iblis ini memiliki intelektual? Karena dia dapat merencanakan atau dengan cerdik di dalam karya-karyanya, di mana dia dengan cerdik untuk menipu dan memperdayai manusia. Bahkan juga dia memiliki pengetahuan tentang kitab suci dalam tujuan untuk menipu. Itulah sebabnya ketika dia hendak mencoba Yesus, dia mengutip ayat-ayat firman Tuhan, kitab suci, supaya dengan tujuan bahwa Yesus jatuh dalam dosa. Dan hal ini sudah dilakukannya juga ketika manusia pertama, Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Bagaimana dia mengutip perkataan Tuhan, tetapi dengan cara membolak-balikkan. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki intelektual, tetapi tujuannya untuk hal yang merusak, hal yang menjauhkan manusia, hal yang menentang kepada kehendak Allah. Jadi dia ini sangat cerdik dengan segala intelektualnya, dan dia licik karena tujuannya memang untuk menipu. Yang berikut dikatakan ia memiliki emosi atau kehendak bebas. Apa buktinya bahwa iblis ini memiliki emosi kehendak bebas? Bisa kita lihat bahwa ia memiliki keinginan untuk meninggikan diri atas kuasa Allah. Ini berbicara emosi, ini berbicara kehendak. Dan juga menjebak petobat-petobat baru dalam kesombongan mereka. Para petobat-petobat baru akan diangkat supaya menjadi sombong, supaya menjadi jatuh. Inilah dia memiliki emosi. Dan juga membujuk Yesus untuk berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki emosi. Kalau kita melihat Adam dan Hawa pun dibujuk dia untuk jatuh dalam dosa dan jatuh. Karena memang dia tidak mau ada orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena dia memang selalu menentang kehendak Tuhan, menentang rencana Tuhan, rencana bagi keselamatan bagi manusia. Jadi iblis ini memiliki kehendak bebas atau memiliki emosi, dan kehendak bebas ini belum dicabut oleh Tuhan. Kehendak bebasnya masih ada sampai hari ini. Nanti saya akan jelaskan bahwa di akhir zaman, iblis akan dihukum selama-lamanya. Disatakan juga bahwa iblis ini adalah penipu, dan dia selalu merencanakan bagaimana mengalahkan orang Kristen atau orang-orang percaya. Ia dikatakan seperti singa yang terus-menerus berjalan keliling untuk menerkam dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Jadi seperti singa yang berjalan keliling mencari mangsa untuk diterkam. Dan dia terus-menerus juga menuduh secara legal melawan orang Kristen. Jadi dia ini menuduh, mendakwa orang-orang Kristen supaya orang-orang Kristen tidak mengalami damai sejahtera dalam kehidupannya. Dan dia juga merancang bagaimana orang Kristen supaya jatuh hidup di dalam dosa. Dan dia menggunakan segala tipuan, segala rencananya, bagaimana supaya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, boleh hidup dalam dosa, jauh dari Allah, jauh dari kebenaran, jauh dari firman Tuhan. Inilah dia berbicara tentang personalitas daripada setan atau iblis. Jadi dia memiliki intelektual, memiliki emosi kehendak bebas, dan dia adalah seorang penipu ulung.
bahkan dikatakan bapa segala dusta ya. Mari kita melihat juga tentang karakter iblis ini. Iblis adalah roh adanya, artinya dia tidak memiliki darah dan dia tidak memiliki daging seperti manusia, tetapi dia dalam bentuk wujud roh. Itulah iblis ini. Yang berikut, iblis ini terbatas oleh ruang dan waktu, dan dia tidak maha hadir. Mengapa saya katakan bahwa dia terbatas oleh ruang dan tidak maha hadir? Contoh kita bisa melihat di dalam Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34 dan Kisah Rasul 16 ayat 16, di mana dia hanya bisa berada di satu tempat dalam satu waktu. Ketika dia merasuk orang yang sedang berada di kuburan-kuburan itu, maka dia tinggal di dalam diri orang itu. Kemudian ketika Yesus mengusir mereka kepada babi-babi itu, maka orang yang dirasuknya tadi itu menjadi sembuh. Tetapi babi-babi itu yang terjun ke danau dan mati. Itu artinya bahwa iblis ini terbatas oleh ruang dan ia tidak maha hadir. Di situ, memang dia memiliki kuasa, tetapi kuasa yang terbatas. Baru ia memiliki intelektual, tetapi intelektualnya tidak maha tahu. Apa buktinya bahwa iblis ini memiliki intelektual, tetapi tidak maha tahu? Contoh, ia mengetahui identitas Yesus sebagai orang Nazaret. Ia mengetahui bahwa Yesus berkuasa untuk membinasakan mereka. Bahkan dia juga mengetahui bahwa Yesus yang kudus yang datang dari Allah. Itu sangat jelas di dalam Markus pasal 1 ayat 24. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki intelektual. Tetapi sayang dan puji Tuhan, dia tidak maha tahu. Kita bisa bayangkan kalau dia maha tahu, maka repot. Dan itu tidak mungkin ya, karena hanya Allah saja yang maha tahu di situ. Baru dia juga mengetahui nasib akhir dari mereka yang akan disiksa oleh Yesus. Jadi iblis tahu akan akhir hidupnya, bahwa dia akan disiksa oleh Yesus. Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal 8 ayat 29. Di mana ketika dia merasuk orang, dia berkata, "Mengapa engkau menyiksa kami sebelum waktunya? Izinkanlah kami pergi kepada babi-babi itu." Jadi dari pengertian ini memang dia memiliki intelektual, tetapi dia tidak maha tahu. Artinya dia masih tetap terbatas, tetapi dia memang memiliki kemampuan untuk menyesatkan, untuk membutakan hati pikiran manusia. Baru juga buktinya bahwa dia memiliki intelektual, dia mempromosikan ajaran palsu melalui utusan-utusan mereka. Sebagaimana 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan di sana, bahwa iblis melalui pengajar-pengajar palsu akan menanamkan kepalsuan-kepalsuan kepada manusia melalui utusan-utusannya itu. Yang berikut dikatakan juga bahwa iblis ini berkuasa tetapi tidak maha kuasa. Apa buktinya bahwa iblis ini memiliki kuasa? Bisa kita melihat bahwa iblis mematahkan rantai ketika ada orang yang dirantai. Bahkan dikatakan tidak ada yang bisa mengikat orang itu. Dalam Markus pasal 5 ayat 3 sampai 4. Apa buktinya lagi bahwa iblis ini berkuasa? Dia mengendalikan orang untuk bunuh diri dengan melemparkan orang ke dalam api dan ke dalam air. Jadi dia berkuasa mengendalikan orang sehingga orang bisa menjadi bunuh diri atau orang bisa melakukan kejahatan dan keburukan. Itu karena kuasa dia. Tetapi dia tidak maha kuasa. Jadi kalau kita memiliki Allah yang maha kuasa, yang sudah memberikan kekuasaan yang sempurna kepada Yesus, dan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kekuasaan iblis ini tidak berlaku dan tidak mampan terhadap kita. Baru kita melihat juga bahwa bukti bahwa iblis ini berkuasa tetapi tidak maha kuasa. Ia berkuasa membuat orang bisu dalam Matius 9 ayat 32. Bahkan juga memperbudak seorang anak perempuan dengan kejam dalam Matius 15 ayat 22. Jadi kita harus melihat bahwa iblis ini memang berkuasa tetapi tidak maha kuasa. Dan hal ini bisa dilihat di dalam kehidupan orang Kristen yang terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan perdukunan. Memang kelihatan kuasa kegelapan itu ada kuasa. Tetapi ingat, mereka tidak maha kuasa, mereka terbatas dan mereka pasti akan dihukum. Dan siapa yang datang kepada iblis yang tidak maha kuasa ini, maka nanti yang maha kuasa yang akan menghukum, membinasakan mereka di dalam neraka, kalau tidak ada terjadi pertobatan kepada orang tersebut. Sekarang kita melihat apa sih aktivitas dan apa atau pekerjaan iblis. Yang berikut kita bisa melihat bahwa iblis ini menyebabkan penyakit, bahkan juga kerugian materi, keuangan ya. Tetapi saya mau tegaskan bahwa tidak semua penyakit karena pekerjaan iblis, walaupun memang dia menyebabkan banyak penyakit juga.
Kita melihat di sini di dalam Lukas pasal 13 ayat 11 sampai 16, setan mengikat orang selama 8 tahun sehingga ia berada dalam penderitaan. Jadi iblis menyebabkan penyakit, menyebabkan kerugian secara materi. Kita bisa melihat lagi penyakit karena iblis terjadi atas seizin Allah. Hal ini bisa terjadi bagaimana peristiwa Ayub pasal 1 ayat 12, 2 pasal 2 ayat 16, dan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Jadi Ayub diizinkan oleh Tuhan mengalami penyakit, dan di mana penyakitnya itu disebabkan oleh iblis, tetapi diizinkan Tuhan. Mengapa bisa begitu? Karena memang iblis ini diberikan juga kehendak bebas untuk melakukan sesuatu, tetapi dia akan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Baru iblis ini juga mempengaruhi pikiran. Artinya ia menyelewengkan kebenaran dan mengubah pikiran Hawa tentang Allah. Jadi diubah dulu pikiran Hawa tentang Allah, tentang buah itu, sehingga dengan demikian dia bertindak, sehingga diambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Artinya yang pertama adalah dia mempengaruhi pikiran Hawa dulu. Jadi memang pikiran ini menjadi sasaran daripada iblis untuk dipengaruhi, untuk dikendalikan, supaya manusia tidak berjalan dalam kehendak Allah, dalam program Allah, dalam rencana yang mulia Allah tentang keselamatan. Baru ia juga dapat mempengaruhi dan membutakan pikiran orang. Jadi dibutakan pikiran orang, tidak bisa berjalan, dan dia pengaruhi, sehingga orang-orang akan melahirkan perilaku, perkataan, perbuatan yang tidak benar, atau melenceng. Bisa dibaca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4 dan 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Baru iblis ini juga mempengaruhi hidup manusia dengan kelicikannya, dengan ia menawarkan hikmat dunia, menawarkan iri hati, dan menawarkan perbuatan jahat. Inilah aktivitas atau pekerjaan iblis, di mana dia berusaha bagaimana pikiran manusia tidak tertuju kepada Tuhan, bagaimana pikiran manusia tidak tertuju kepada membaca firman Tuhan, tetapi bagaimana manusia hidup dalam kegelapan, bagaimana manusia mendapat bagian yang sama dengan dia nanti di akhir zaman, yaitu kebinasaan. Dan itulah memang iblis yang bekerja di tengah-tengah zaman ini. Dia berupaya untuk menyelewengkan atau menyelewengkan pikiran-pikiran manusia terhadap kebenaran, terhadap Allah, bahkan terhadap banyak hal. Dikatakan juga bahwa iblis ini adalah penipu orang, dan aktivitas dia memang seorang penipu. Artinya di sini membujuk manusia berdosa di tengah penderitaan dan penganiayaan. Ketika ada orang mengalami penderitaan, penganiayaan, iblis akan menipu orang supaya melalui penderitaan penganiayaan itu orang tidak datang kepada Tuhan, tetapi datang kepada hantu-hantu atau sembahan-sembahan selain daripada Allah yang Esa, Bapa kita. Jadi dia membujuk manusia berdosa di tengah penderitaan. Tetapi kalau Tuhan kita, ketika orang menderita, diberikan kelegaan, ketika ada orang penganiayaan, diberikan pembelaan. Tetapi bagi iblis ini kesempatan justru mendorong orang untuk melakukan sebuah tindakan yang salah, supaya di tengah segala itu, maka terjadi hal-hal yang diinginkannya. Jadi dia menipu. Baru menipu dan mendorong manusia untuk hidup berdasarkan hawa nafsu daging. Jadi iblis ini akan mendorong bahwa manusia supaya berjalan berdasarkan hawa nafsu daging dengan berbagai tipuan-tipuan yang sangat licik. Baru iblis ini juga menipu dengan mengambil firman dari orang percaya yang mendengar dengan menyelewengkan pengertian mereka. Artinya iblis ini penipu, menambah dan mengurangi apa yang Tuhan katakan tentang apa yang sudah Tuhan katakan di dalam Alkitab. Dan ini seringkali dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang mantan-mantan Kristen atau yang non-Kristen itu. Mereka seringkali mengutip ayat Alkitab tidak utuh, hanya sepenggal. Persis sekali dengan bagaimana cara iblis menipu manusia. Di situ ya. Baru dia akan mengambil firman dari orang percaya yang mendengar dan menyelewengkan pengertian mereka. Artinya, orang-orang percaya diambil firman, digantikan esensinya, diajarkan sehingga banyak terjadi kesesatan. Dan itulah tujuan daripada kehadiran iblis atau penipuan iblis di tengah-tengah umat orang Kristen. Baru iblis ini juga dikatakan bisa menyamar menjadi malaikat terang. Artinya dia bisa datang dalam wujud yang kelihatan seperti baik, tetapi sesungguhnya dia adalah jahat dan dia tidak berkenan kepada Tuhan. Ini bisa dibaca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15, Matius 13 ayat 25 dan 38 sampai dengan 39.
9. Jadi iblis ini menipu orang dengan berbagai cara, ya, bahkan dia sampai menyamar menjadi malaikat terang. Baru iblis ini penipu bangsa-bangsa. Artinya bahwa dia mengumpulkan bangsa-bangsa di dunia untuk memberontak kepada Yesus Kristus. Dengan dia membuat tanda-tanda yang mempengaruhi mereka dalam peperangan melawan Mesias. Wahyu 16 ayat 14. Jadi dia akan menipu bangsa-bangsa, memprovokasi bangsa-bangsa, menebar hoax kepada bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa itu melakukan sebuah gerakan untuk menentang, mengadakan perlawanan terhadap Mesias, terhadap Yesus. Tapi hal itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena iblis pasti kalah karena dia tidak maha kuasa. Sedangkan Yesus itu, dia berkuasa di bumi di surga, dan dia menjadi hakim yang adil di akhir zaman, dan juga semua kuasa yang dimiliki Yesus itu berasal dari Bapa di surga. Jadi iblis ini penipu bangsa-bangsa, penipu orang, dan dia suka menyesatkan pola pikir orang, dan dia juga kadang memberikan penyakit, bahkan kerugian-kerugian materi dalam usaha. Itulah pekerjaan dia. Tetapi orang yang bergantung, yang berserah, yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, akan menang atas segala hal-hal yang dikerjakan oleh iblis ini. Sekarang saya masuk kepada nama atau julukan lain dari iblis. Iblis ini juga disebut keruntuhan atau kebinasaan. Wahyu pasal 9 ayat 11. Juga dia disebut sebagai penyesat seluruh dunia. Sangat jelas. Bahkan juga dia disebut sebagai naga besar itu. Bahkan juga disebut dia si ular tua. Wahyu 12 ayat 9, itu sangat jelas ya. Baru dikatakan dia juga si jahat dalam Matius 15 ayat 19, 38 ayat 1, Yohanes 2 13, dan Yohanes 5 ayat 18. Jadi dia disebut sebagai si jahat karena memang dia merancang dan mengupayakan kejahatan demi kejahatan supaya terjadi di tengah-tengah manusia. Baru juga disebut dia sebagai pendusta, artinya sifatnya, karakternya, kebiasaannya, tabiatnya pendusta. Bahkan dikatakan dia adalah bapa segala dusta. Jadi dari sini kita melihat memang bahwa iblis ini adalah sosok yang sangat licik, yang menggunakan berbagai-bagai cara yang sangat licik supaya manusia tidak mengenal kebenaran, supaya manusia tidak berjalan pada kehendak daripada Allah Bapa kita di surga. Baru dikatakan juga bahwa iblis ini dijuluki julukan lain untuk namanya, disebut juga sebagai ilah zaman ini. Artinya, ilah zaman ini, bagaimana di zaman ini iblis menanamkan nilai-nilai yang merusak kehidupan manusia dan membawa manusia tidak berjalan dalam kebenaran dan tujuan Allah yang agung. Iblis juga disebut pembunuh manusia. Pembunuh manusia artinya yang membuat manusia mengalami kesengsaraan, penderitaan, pergumulan, dan berbagai hal. Dan memang iblis selalu memotori daripada terjadinya pembunuhan. Jadi kalau ada orang suka membunuh, atau dia membunuh orang lain dengan alasan apapun, yang tidak sesuai dengan alasannya sendiri juga, maka itu adalah sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dan tidak pantas. Baru dikatakan juga julukan lain kepada iblis adalah penguasa dunia ini. Memang iblis penguasa dunia, tetapi dia tidak maha kuasa di dunia. Mengapa? Karena Allah kita masih menjadi yang maha kuasa di bumi dan di surga, Yesus Kristus kita. Baru dikatakan juga penguasa kerajaan angkasa, Efesus 2 ayat 2, 6 ayat 12. Jadi ini sebutan-sebutan kepada iblis itu atau julukannya. Juga dia disebut sebagai si pencoba atau penggoda. Jadi hati-hati yang suka mencobai orang, yang suka menggodai orang lain, jangan-jangan di dalam dirinya ada diabolos, ya. Bisa dibaca di dalam Matius 4 ayat 5, 6, 1 Tesalonika 3 ayat 5. Ini berbicara tentang bahwa iblis adalah si pencoba yang pencobaannya ingin menjatuhkan manusia, ingin membawa manusia supaya jauh dari hadirat dan kebenaran Allah. Berbicara tentang Lucifer, maka kita tidak bisa lepas juga tentang kerajaan iblis. Di dalam mereka melakukan, iblis ini melakukan pekerjaannya, iblis itu memiliki suatu tatanan organisasi seperti yang dijelaskan dalam Efesus 6 ayat 12. Dikatakan di sana, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berdasarkan ayat itu, maka kerajaan iblis itu memiliki sistem atau memiliki pola kerja. Lucifer adalah ia yang memerintah sebagai raja kegelapan. Di situ.
Baru pemerintah-pemerintahan atau arsas itu pemimpin-pemimpin tertinggi dalam suatu golongan. Jadi itu sangat jelas. Baru ada juga namanya penguasa-penguasa atau exousias, orang-orang yang menerima kuasa dan menjalankan kehendak atasnya. Baru juga penghulu-penghulu atau kosmokratopos, topas, adalah pemimpin-pemimpin. Bahkan juga dikatakan roh jahat atau pneumatika ponerias ini, roh-roh yang berdurhaka. Jadi roh-roh jahat atau roh-roh berdurhaka, roh yang menentang, itulah roh-roh itu. Jadi dari sini kita melihat bahwa iblis itu juga memiliki struktur, bahkan mereka tersusun secara rapi. Tetapi tujuan mereka adalah bagaimana menyesatkan manusia, bagaimana manusia jauh dari kebenaran, bagaimana manusia tidak mengenal Allah yang benar. Itulah mereka. Jadi sekarang kita masuk kepada akhir sejarah daripada iblis. Mari kita melihat bahwa iblis jatuh dari posisinya yang semula, yaitu posisi yang mulia di surga. Sebab dikatakan dalam Yehezkiel 28 ayat 11-17, sebagai kerub yang diurapi, setan memimpin satu pasukan sepertiga malaikat dalam kejatuhannya. Jadi setan malaikat atau Lucifer ini memimpin satu pasukan sepertiga malaikat dalam keruntuhannya. Jadi iblis jatuh dari posisinya semula yang mulia dan dia membawa sepertiga malaikat di dalam kejatuhannya. Baru puncak kekalahan iblis sebenarnya telah diwartakan di Taman Eden, di mana di sana dikatakan iblis meremukkan tumit anak perempuan manusia dan anak manusia akan meremukkan kepala si iblis, bukan kepada ya, tapi kepala si iblis. Jadi sebenarnya ini perjalanan daripada bagaimana iblis itu dikisahkan di dalam Alkitab. Jadi dikisahkan. Kita melihat lagi bahwa setan atau yang dikatakan iblis ini tanpa kuasa melalui salib. Mari kita lihat dikatakan di dalam kematian Yesus, iblis dikalahkan. Kuasa iblis atas kematian dipatahkan oleh kematian dan kebangkitan daripada Yesus. Ibrani pasal 2 ayat 14. Ya, jadi dalam kematian Yesus, iblis sudah dikalahkan. Kuasa iblis atas kematian telah dipatahkan oleh Yesus. Maka inilah perjalanan daripada sejarah iblis itu sendiri. Baru dikatakan setan nanti akan dikeluarkan dari surga selama masa tribulasi. Ada masa penganiayaan, di mana iblis dilemparkan dari surga, langit kedua. Jadi dilemparkan dari langit kedua, dan ini langit kedua ini bukan hadirat Allah. Silakan dibaca Wahyu 12 ayat 13. Jadi nanti di masa tribulasi penganiayaan, pemurnian, maka setan akan dikeluarkan dari surga, dari tingkat kedua, yaitu bukan tempat hadirat daripada Allah kita di situ. Baru setan diikat dalam jurang yang dalam selama 1000 tahun, tidak boleh berbuat apa-apa. Kembalinya Kristus yang penuh kemenangan, iblis diikat dalam jurang yang tak berdasar. Ia tidak dapat menipu siapapun di atas muka bumi. Jadi sangat jelas sekali bahwa setan nanti akan diikat dalam jurang maut yang dalam selama 1000 tahun. Namun setan pada akhirnya akan dilemparkan juga ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Di akhir kerajaan 1000 tahun, setan dibebaskan dan ia akan menipu banyak orang dan memimpin kepada pemberontakan melawan Allah, dan kemudian ia dikalahkan dan dilemparkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Wahyu 20 ayat 7 sampai dengan 10. Jadi akhir sejarah iblis, dia berasal dari surga, malaikat Lucifer, tetapi dia berakhir di neraka. Mengapa? Karena kesombongan, karena pemberontakan, karena ketidaktaatan, karena keangkuhan. Jadi ini menjadi sebuah peringatan kepada kita supaya belajar rendah hati, tidak sombong, tidak tinggi hati, baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Tetapi kuasa iblis ini sudah dikalahkan oleh Yesus. Di dalam Yesuslah iblis tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Iblis tidak berkuasa lagi atas masa depan kita. Iblis tidak berkuasa lagi atas apapun dalam diri kita, karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita sudah dimerdekakan, kita sudah menjadi milik Kristus yang seutuhnya melalui penebusannya di kayu salib.
Puji Tuhan. Jadi itulah informasi yang bisa sampaikan untuk kita boleh mengetahui siapakah iblis yang dimaksud atau yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan iblis ini adalah perusak, pengganggu, dan dia ini adalah sosok yang sangat-sangat tidak menyukai apa yang menjadi kehendak Allah, bahkan dia juga tidak menyukai supaya semua orang percaya mengikuti kehendak Allah Yahweh, Allah Bapa kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Kiranya damai dari surga menuntun hati kita, membawa kita untuk semakin sungguh-sungguh, boleh lebih setia lagi, mengasihi dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah keberadaan kita. Saya mengucapkan terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya dari awal sampai akhir. Kiranya damai dari surga, sukacita kekal menuntun, menyertai dan melawat setiap kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.